السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام الشيخ وصل البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. فصل: وعليك بالمبادرة بالصلاة أول الوقت، بحيث لا يؤذن المؤذن لكل مكتوبة إلا وقد توضأت وحضرت في المسجد. فإن لم تفعل ذلك فلا أقل من أن تأخذ في الاستعداد للصلاة من حين تسمع الأذان. وعليك, dan harus bagi engkau, bin mubadarah bisolah, untuk bersegera mengerjakan sholat awal waktu, di awal waktu, bihaitsu la yu'adzin mu'adzin likulli maktubah illa qad tawadda, sekiranya tidaklah seorang adzan itu melantunkan adzannya, mengumandangkan adzannya setiap sholat fardu, kecuali engkau sudah dalam keadaan berwudu dan hadir di masjid. Ini adalah bagaimana adab seseorang di dalam sholat 5 waktu, itu bersegera dalam ketaatan itu sangat dianjurkan, terkhusus dalam masalah sholat. Allah Ta'ala berfirman: wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Tuhan kalian, dan bersegeralah kalian ke surga yang Allah siapkan, yang luasnya itu seluas langit dan bumi, dan disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman: fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Di dalam hal ini sholat termasuk demikian. Dan tetapi tidak diwajibkan seseorang itu sholat di awal waktu, tidak. Karena intinya sholat, selama dia masih di waktu sholat itu, maka hukumnya sah sholat tersebut dan dia lepas daripada dosa. Adapun orang yang sholat sebelum masuk waktu atau sudah keluar waktu dalam keadaan tidak ada udzur baginya dalam mengakhirkannya, maka keduanya ini berdosa. Bedanya kalau yang pertama berdosa dan tidak sah karena dia sholat belum masuk waktu. Kalau yang kedua berdosa tapi sah, dan sholatnya dan menjadi qadha, tapi dia berdosa. Ini kebanyakan sebagian orang yang lalai karena kerja, ya. Kadang-kadang hal yang remeh, baju kotor, nanti aja sholatnya di waktu asar, zuhur bajunya kotor, malas mau ganti. Ada kalanya malas mau bersih-bersih, ada kalanya rapat, ada kalanya macam-macam. Yang seperti ini orang yang melalaikan sholat, masuk dalam firman Allah, fawailul lil musallin,
Celaka untuk orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka ini lalai daripada sholatnya. Artinya dia mengakhirkan dari waktu yang sudah ditentukan. Jikalau karena udzur tidak masalah, seperti ketiduran, ya, tidur mulai jam 11, tidak bangun kecuali jam 4. Nah seperti ini dia kehilangan waktu zuhur, tapi tidak berdosa dan wajib dia sholat zuhur setelah bangun tersebut. Kenapa tidak berdosa? Karena ada udzur, ada alasan yang dibenarkan. Apa itu? Tidur. Tapi kalau tidurnya dia sudah masuk waktu sholat, sudah adzan zuhur, dia baru tiduran, kemudian tidak bangun kecuali jam 4, maka tidur dia maksiat. Ya, sholat dia di waktu asar, sholat zuhurnya dia di waktu asar, ini dapat dosa tapi wajib. Dia dapat dosa. Nah, kemudian waktu-waktu sholat, ya, itu kalau waktu zuhur mulai dari tergelincirnya matahari ke arah barat, sekiranya ada bayangan benda di arah timur, benda ada di arah timur bayangannya, berarti mataharinya ke arah barat, sampai kepada bayangan setinggi bendanya 1 meter, bayangan 1 meter, sudah selesai waktu zuhur, berarti sudah masuk waktu asar. Sampai mana asar? Kalau waktu yang fadilah, asar itu sampai 2 kali bayangan, 2 kalinya benda. Bendanya 1 meter, bayangannya 2 meter. Itu waktu fadilah. Lebih dari itu bukan fadilah, bukan waktu yang utama, tapi masih boleh. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Tapi orang yang sholat 2 menit sebelum adzan maghrib, itu sholatnya berdosa. Ya, kalau dia ini tidak ada udzur untuk mengakhirkan. Kenapa? Karena dipastikan sebagian rakaat itu ada di luar waktu. Cuma sah. Ya. Kemudian masuk waktu maghrib ketika terbenam matahari. Dan terbenam itu tidak mengharuskan gelapnya langit. Karena tenggelam itu mataharinya tenggelam, bisa jadi cahayanya masih ada. Sama seperti bandingannya dengan fajar shodiq. Fajar shodiq itu mataharinya belum muncul, tapi sudah terang di ufuk timur. Kenapa belum muncul? Ya karena masih ini namanya subuh. Kalau sudah muncul matahari, selesai subuh. Nah, terangnya di ufuk timur belum menunjukkan matahari itu terbit. Matahari belum terbit, cuma cahayanya sudah muncul. Sama dengan terbenam matahari, tidak mengharuskan gelapnya langit bagian barat. Ya. Sampai kapan waktu maghrib? Sampai hilangnya cahaya di arah barat itu, gelap gulita, namanya mega merah. Hilangnya mega merah di ufuk barat. Masuk waktu isya. Waktu isya sampai kapan? Waktu isya paling panjang ini, itu sampai terbitnya fajar shodiq. Masuk fajar shodiq, maka sudah masuk waktu subuh. Waktu subuh sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Nah, sehingga dalam hal ini waktu paling pendek adalah sholat maghrib, waktu paling panjang adalah sholat isya. Nah, kemudian seseorang itu hendaknya sholat di awal waktu. Cara untuk melakukan sholat awal waktu itu, ketika adzan dia langsung bersiap-siap. Dia langsung bersiap-siap. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis, seseorang yang menunggu adzan sudah di masjid, belum adzan sudah di masjid, maka dia terhitung sebagai orang yang sholat. Dia terhitung sebagai orang sholat, asal nunggunya di masjid.
Nunggu di atas motor sambil HP-an nggak masuk. Saya nunggu di rumah Ustaz nggak termasuk. Nunggunya di masjid atau di musola. Nunggunya. Maka orang yang nunggu waktu sholat hukumnya seperti orang yang sholat. Karena itulah kalau kita hadir majelis habis maghrib, niatkan niat belajar, niat iktikaf, niat menghidupkan antara maghrib dan isya, niat menunggu waktu isya. Banyak niatnya, satu amal tapi niatnya banyak. Niatnya tergantung ilmu, semakin luas ilmunya semakin pinter dia mengolah niat. Tapi kalau ilmunya pas-pas saja, niatnya cuma hadir majelis saja, ya pahalanya sedikit. Karena Allah memberi pahala tergantung niat, bukan tergantung amal. Disinilah hebatnya amal hati. Disinilah hebatnya amal hati. Sehingga Nabi bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan, bukan yang dia amalkan. Bahkan niat saja tanpa amal, niat saja tanpa amal, artinya tanpa amal ini nggak ada kesempatan untuk beramal, itu dapat pahala. Niat saja, tapi nggak sempat beramal, nggak sempat, Allah kasih pahala. Karena Allah melihat amal batinnya, bukan amal jasadnya. Disinilah hebatnya hati itu di situ. Ya, hebatnya hati itu di situ. Nah, kemudian fa illam taf'al, kalau engkau nggak bisa mengerjakan demikian, maka minimal engkau bersiap-siap untuk sholat ketika sudah dengar adzan. Artinya kalau engkau nggak bisa untuk hadir di masjid dalam keadaan berwudu sebelum adzan, minimal engkau bersiap-siap untuk sholat ketika mendengar adzan. Dalam suatu hadis riwayat daripada Imam Al-Iraqi, ya, Ad-Dailami dalam kitabnya Musnadul Firdaus, disebutkan Nabi SAW bersabda, fadlu awalil waqti ala akhirih, keutamaan sholat di awal waktu daripada sholat di akhir waktu, kafadlil akhirah ala dunia, seperti keutamaan akhirat daripada dunia. Sangat jauh, keutamaan perbedaannya sangat jauh. Dalam hadis yang lain dari Imam Al-Baihaqi dalam Kubro, Sunan Al-Kubro, Nabi bersabda, awalul waqti ridwanullah, sholat di awal waktu mendapat ridha Allah, wa akhiruhu afullah, dan sholat di akhir waktu dapat ampunan Allah. Jelas dua-duanya bagus, tapi yang paling bagus ridha, karena ampunan itu diawali oleh pelanggaran. Seakan-akan sholat di akhir waktu itu ada pelanggaran menurut adab ya. Kalau fikih nggak bahas. Tapi kalau menurut adab ini ada pelanggaran. Kenapa? Karena takasal, bermalas-malasan, berlambat-lambat, itu sifat munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri di sholat, mereka berdiri malas-malasan. Ini sifat munafikin yang disebut dalam Al-Quran. Nah, kemudian wa'alaika, dan harus bagi engkau bil muhafadzah ala sunnah ratibah, untuk memelihara sunnah-sunnah ratibah, itu sunnah-sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah, allati arsyadaka syar'u ila fi'liha, yang syariat memerintahkan engkau untuk mengerjakannya qabla al-maktubat wa ba'daha, sebelum sholat fardu dan setelahnya. Jadi disebutkan sholat rawatib itu ada dua, ada yang muakkadah, ada yang belum muakkadah. Muakkadah ini sholat rawatib yang gak pernah Nabi tinggalkan walaupun waktu perang di medan perang, itu tidak meninggalkan muakkadah ini. Kalau yang ghairu muakkadah,
sesekali Nabi meninggalkan, sesekali. Tapi lebih sering Nabi mengerjakannya. Yang muakkadah itu ada 10 rakaat. Ya. Yang pertama 2 rakaat qobliyah subuh. Dan ini yang paling utama. Bahkan disebutkan dalam salah satu pendapat ulama ada yang mengatakan biwujubi, wajibnya. Tapi doif ini ya. Cuman saking pentingnya itu. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya membaca Quran al-fajr di waktu fajar itu disaksikan oleh Allah, oleh malaikat disaksikan. Qobliyah subuh paling afdal. Kemudian yang kedua 2 rakaat qobliyah zuhur. Kemudian 2 rakaat ba'diyah zuhur. Kemudian 2 rakaat ba'diyah maghrib dan 2 rakaat ba'diyah isya. Ini 10 rakaat yang muakkadah. Kemudian yang ghair muakkadah yang sesekali Nabi pernah meninggalkan itu ada 12 rakaat. Ya, kalau kita jumlah 22 semuanya. 12 itu apa saja Ustaz? Yang pertama 2 rakaat qobliyah zuhur. Di qobliyah zuhur itu ada 4. 2 rakaat yang muakkad, 2 rakaat yang ghair muakkad. Afdolnya Anda ngerjakan 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi kalau nggak mampu, ya 2 aja, jangan tinggalkan yang muakkad. Kalau Anda nggak bisa mengerjakan 4 rakaat, jangan ketinggalan yang muakkad. Ya. Kemudian 2 rakaat ba'diyah zuhur. Di ba'diyah zuhur juga 4 maksudnya. Ya, ada muakkadah dan ada ghairu muakkadah. Kemudian 4 rakaat qobliyah asr. Kemudian 2 rakaat qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib ini ada 2 dalil umum dan dalil khusus. Karena maaf sebagian orang mengatakan tidak ada ba'di qobliyah maghrib. Ada 2 dalil qobliyah, dalil umum dan dalil khusus. Dalil umum Nabi SAW pernah bersabda ma bainal adzanaini shalatun. Setiap antara azan dan iqamah ada sholat sunnah. Setiap antara azan dan iqamah ada sholat sunnah. Ini menunjukkan setiap sholat punya qobliyah. Bahkan Jumat pun ada qobliyah. Kalau yang 2 adzan jelas. Yang 1 adzan kapan Ustaz? Nah ini kadang-kadang. Di masa Nabi 1 adzan. Tapi tetap ada qobliyah. Ya, jangan dikira nggak ada qobliyah. Kapan qobliyahnya? Ya setelah adzan, khotib jangan naik dulu. Habis adzan, qobliyah Jumat, baru khotib naik. Itu yang pakai 1 adzan. Yang pakai 2 adzan, yang seperti sering kita kerjakan itu. Jadi nggak ada alasan meninggalkan qobliyah Jumat itu nggak ada. Dalilnya kuat. Setiap antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah. Terus kemudian dalil yang khusus, Nabi SAW pernah bersabda shollu qablal maghrib. Shollu qablal maghrib. 3 kali Nabi ulangi. Sholatlah kalian sebelum maghrib. Sholatlah kalian sebelum maghrib. Kemudian diakhiri dengan sabdanya liman sya'a bagi yang ingin. Kata ulama ucapan bagi yang ingin itu menandakan tidak wajib, walaupun ini perintah sampai 3 kali Nabi. Sholat sebelum maghrib, sholat sebelum maghrib ditutup dengan liman sya'a bagi yang ingin. Berarti sunnahnya kuat. Ini 2 dalil umum dan dalil khusus. Kemudian 2 rakaat qobliyah isya. Ya, 2 qobliyah isya. Di sini berarti ada 12 yang ghair muakkad, 10 yang ghair muakkad. Untuk qobliyah subuh, ya, qobliyah subuh ini surat yang dibaca itu biasanya adalah alam dan alam. Alam nasroh rakaat pertama, alam taroh rakaat kedua. Dalam pendapat yang lain seperti yang lainnya, al-kafirun, al-ikhlas.
tetapi afdol untuk mengumpulkannya. Rakaat pertama alam nashrah dan al-kafirun, rakaat kedua alam taro dan al-ikhlas. Nah, kemudian amaliyah setelah qobliyah subuh ini banyak. Yang dari Nabi, saya bahas yang dari Nabi dulu, yaitu diantaranya adalah tasbihul malaikah. Ini seseorang datang kepada Nabi mengeluhkan sempitnya dunia. Dia mengatakan, ya Rasulullah, adbaratid dunia anni. Ya Rasulullah, dunia lari dariku. Silanya ini ngeluh, nyari kemana-mana, tetap fakir aja. Nabi mengatakan, apakah engkau nggak mampu untuk membaca tasbihnya malaikat? Yang dengan tasbih itulah makhluk-makhluk yang nggak mampu nyari rizki diberi rizki oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmili rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyak makhluk yang nggak mampu nyari rizki sendiri, tapi Allah yang ngasih rizki mereka dan kalian juga. Kalau kita perhatikan deh, kalau memang rezeki itu diraih dengan akal, orang bodoh mati semua. Hewan itu nggak akal-akalnya, nggak jauh-jauh. Cicak itu makanannya nyamuk, nyamuk bisa terbang, cicaknya nggak bisa melayang. Mengapa Allah jadikan rezekinya cicak itu nyamuk yang bisa terbang? Nah, kalau kita mikir, iya ya, harusnya cicak bisa terbang karena makannya cuma nyamuk. Tapi subhanallah, kalau dia lapar nyamuk dekat sendiri. Ada istilahnya cicak kelaparan karena nggak bisa terbang. Cicak itu nggak makan semut, Pak. Yang dimakan nyamuk yang terbang. Itu kita mikir, ya Allah, masa kita yang berakal belajar bertahun-tahun masih suppek rezeki ini dari mana? Kok bisa? Itu harus kita pikir. Nah, kemudian apa bacaannya? Nabi bersabda, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Dan Nabi tentukan waktu. Baca ini setelah qobliyah subuh, sebelum sholat subuh. 100 kali. Nabi dalam hadis itu ada konteksnya, 100 kali, mi'ah marrah. Ya, itu dzikir habis qobliyah subuh sebelum fardu subuh. Ini jarang orang amalkan. Itu di hadis ada. Nah, kemudian dianjurkan juga membaca doa fajar. Doa fajar ini doa yang dari Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajammu biha syamli tulmu biha sya'si. Itu ada mungkin 2 halaman lah atau 3 halaman. Ya. Itu insyaallah dirutinin baca itu. Nah, kemudian qobliyah duhur ini sebagian ulama menganjurkan diniatkan juga sunat zawal. Sholli sunnat qobliyah duhur was zawal. Sunat zawal. Zawal itu waktu tergelincirnya matahari ke arah barat atau masuknya waktu duhur. Boleh digabung dengan yang poin muakkad, langsung 4 rakaat sekali salam boleh. Ya. Dan waktu qobliyah ini yang penting ya. Waktu qobliyah itu sama dengan waktu sholat. Jadi kalau kita mau tahu kapan sih waktu qobliyah duhur, Ustaz, mulai adzan duhur sampai sebelum masuk waktu asar. Itu waktu qobliyah duhur. Sehingga boleh, bahkan masih hukumnya adaan bukan qadaan. Orang yang mengerjakan qobliyah duhur habis sholat duhur masih disebut adaan bukan qadaan. Bahkan Imam Ar-Rabi beliau itu mengatakan boleh mengumpulkan qobliyah dan ba'diyah setelah sholat duhur ya, dengan 1 takbir ihram, 1 salam. Tapi niatnya harus jelas, sholli qobliyah duhur wa ba'diyataha arba'at takbirat, 4 rakaat. Ya, itu
langsung sekali salam Anda mendapatkan qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Nah, itu dibolehkan dalam fikih ya. Bagi istilahnya males kalau mau salam sholat lagi itu males ya, sudah langsung aja satu takbir dua sholat qobliyah dan ba'diyah, tapi waktunya harus setelah fardu zuhur, nggak boleh sebelum. Kenapa? Karena ba'diyah, waktunya ba'diyah itu setelah mengerjakan sholat fardu, bukan setelah adzan, tapi setelah sholat fardu sampai selesainya waktu sholat. Sampai kapan ba'diyah maghrib? Ba'diyah maghrib ini mulai Anda habis sholat maghrib sampai waktu isya. Dari sini boleh seseorang itu mengakhirkan qobliyahnya, habis fardu baru dia qobliyah, boleh. Tapi tidak boleh orang itu mempercepat atau mendahulukan ba'diyahnya sebelum fardu, nggak boleh. Itu patokannya di sini. Karena itulah makruh kalau ada orang masuk masjid lihat waktunya qomat kurang 1 menit lagi, makruh. Karena 1 menit nggak bisa dapat 2 rakaat. Yang ada malah Anda tergesa-gesa. Tunggu aja sudah sampai qomat, habis fardu Anda kerjakan. Waktunya masih ada. Ya, waktunya masih ada. Nah, kemudian qobliyah asar. Qobliyah asar Nabi bersabda, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla asri. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Kalau Anda tidak bisa 4 rakaat, jangan ketinggalan 2 rakaat. Anda nggak bisa 4, jangan ketinggalan yang 2. Qobliyah maghrib sudah jelas tadi saya terangkan. Nah, ba'diyah maghrib ini minimal 2 rakaat. Sering digabung dengan awabin. Ya, habis ba'diyah maghrib itu sunnah sholat awabin. Awabin ini minimal 2, biasanya 6, paling banyak 20. Dan kegiatan ibadah yang paling afdol yang dikerjakan antara maghrib ke isya itu kalau nggak ada majelis ilmu adalah sholat. Kalau ada majelis ilmu nomor 1 karena dia wajib. Wajib. Kalau nggak ada majelis ilmu antara maghrib dan isya, maka sholat sunnah paling utama. Ngalahkan ngaji Quran. Ngalahkan ngaji Quran. Ngaji Quran bisa Anda gabungkan di sholat. Ngaji Quran bisa Anda masukkan di dalam sholat. Bahkan pernah saya sampaikan, membaca Quran di waktu sholat itu bukan per huruf 10, per huruf 100. Per huruf 100. Ya, yang mana disebutkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengomentari hadis Nabi SAW yang beliau bersabda likul man qara'al Qur'an falahu bikulli harfin asyru hasanah. Pada saya membaca Quran maka dia mendapatkan setiap hurufnya 10 pahala. Sayyidina Ali mengomentari hadis ini kalau membacanya nggak pakai wudu, baca Quran nggak pakai wudu, ya jelas nggak megang, Anda pakai hafalan per huruf 10. Tapi kalau dia pakai wudu dan di luar sholat, entah itu megang atau hafalan, yang penting berwudu, itu per huruf 25. Tapi kalau dia membaca Quran di dalam sholat dan sholatnya duduk, sholat sunnah kan boleh duduk ya, walaupun dia bisa berdiri. Sholat sunnah itu boleh duduk walaupun mampu berdiri. Itu per hurufnya 50. Tapi kalau dia sholatnya dalam keadaan berdiri, maka per hurufnya 100. Dari sinilah Nabi itu sering kalau sholat memperlama berdirinya karena banyak baca Qur'annya sampai bengkak kedua kakinya. Sampai bengkak kedua kakinya. Menunjukkan apa? Banyak baca Qur'an di dalam sholat. Ya. Khususnya di sholat malam. Nah itu sholat awabin itu setelah sholat rawatib. Kalau memang Anda nggak mampu banyak itu,
Maka habis sholat baca Quran, ya, baca Quran sampai adzan Isya. Dan jangan digunakan waktu mulia tersebut antara maghrib dan Isya untuk sesuatu yang sifatnya duniawi. Contoh, buka toko jam segitu, jangan. Ya, orang dulu yang saya ingat di Bangil ya, kita masih kecil itu, sebelum maghrib itu nggak ada toko buka, tutup sebelum maghrib. Nanti habis Isya baru buka lagi. Kenapa? Waktu maghrib Isya waktu mulia. Ini ya Allah, di angkringan rame habis maghrib. Ya, di rumah TV hidup, ini nggak baik. Ajarkan didik anak-anak itu kalau sudah waktu maghrib dan Isya nggak ada TV hidup, nggak ada HP yang aktif. Kalau nggak megang Quran, megang tasbih, atau dia belajar, minimal dia belajar. Ayo, kerja PR, kerjakan dulu. Minimal dia belajar. Tapi tadi ya, usahakan jangan sesuatu yang bikin lalai. Itu waktu yang mustajab. Bahkan sebagian ahli tafsir ketika mereka mentafsiri hadis, mentafsiri ayat, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ya, lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, dalam keadaan mereka itu berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan takut akan neraka dan mengharap surganya. Ini ayat waktunya kapan? Antara maghrib dan Isya. Karena itulah makruh tidur habis maghrib walaupun sakit. Orang sakit jangan tidur. Dia istilahnya apa? Jangan tidur. Disebutkan naumul Yahud, tidurnya Yahudi antara maghrib dan Isya. Itulah paling berat sholatnya untuk orang munafik itu Isya dan subuh. Ya. Nah kemudian qobliyah Isya, ya, ini disunahkan walaupun dia ghairu muakkad. Sebagian ulama berniat menggabungkan dengan qobliyah Isya ini niat ridho. Usolli sunnat qobliyah Isya wa sunnat ridho. Nah, kemudian ba'diyah Isya, ya, ini minimal 2 rakaat. Tapi afdolnya 4. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, man shalla arba'an ba'dal Isya kamitslihinna fi lailatul qadar. Barang siapa yang sholat 4 rakaat habis Isya, maka seperti 4 rakaat di malam Qadar. Malam Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Ini hadis Nabi. Barang siapa sholat 4 rakaat habis Isya, maka dia seperti 4 rakaat di malam Qadar. Besar pahalanya. Ya, sehingga ini amal sedikit, pahalanya hebat. Jangan ditinggalkan, jangan disia-siakan. Bahkan disebutkan sholat sunnah rawatib, kalau Anda meninggalkannya karena ada udzur atau nggak ada udzur, sunnah diqodho. So, tadi saya nggak qobliyah subuh nih, qodho kapan? Waktu duha nanti. Waktu sholat duha, masuk waktu duha, Anda qodho subuh. Anda lupa nggak qobliyah duhur, qodho dia sebelum asar. Ya, kenapa? Karena sholat yang punya waktu sunnah diqodho. Sehingga dalam hal ini kesimpulan sholat sunnah itu ada 3. Yang pertama, sholat sunnah yang punya waktu khusus. Ya, seperti apa? Duha, tahajud, witir, isyraq, rawatib, sholat id, ya. Itu yang punya waktu khusus, artinya ada awal, ada akhir, ya. Dan sholat yang seperti ini nggak boleh digabung dengan sejenisnya. Nggak boleh menggabung tahajud dengan 2 rakaat witir, nggak sah, dua-duanya batal. Kenapa? Dua-duanya punya waktu khusus. Isyraq gabung dengan duha, nggak boleh. Ya, Ustaz, saya sholat qobliyah duhur sekaligus qodho duha, Ustaz, 2 rakaat sekali salam, enggak sah, karena dua-duanya punya waktu khusus. Yang boleh digabung itu
kalau yang punya waktu khusus dengan sebab. Yang kedua, ya tadi kan yang pertama yang punya waktu khusus nih. Yang kedua yang punya sebab khusus. Sebab khusus ini bagi tiga lagi. Ada sebab mutaqaddim, sebabnya dulu baru sholatnya, seperti tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu. Setiap mau habis wudu sunnah sholat. Sholat sunnah tawaf. Setiap habis tawaf sunnah sholat. Ini sebabnya dulu baru sholatnya. Yang kedua, sebab muqarin, sebab yang berbarengan dengan sholatnya. Seperti apa? Al-khusuf wal-khusuf, gerhana bulan, gerhana matahari. Ya, kapanpun mulai gerhana, di waktu itu dia sudah masuk sholat. Selesai gerhana, selesai sholatnya. Sebab yang muqarin, berbarengan dengan sholatnya. Yang ketiga, sebab mutaakhir, yaitu sholatnya dulu baru sebabnya, hajat. Ada sholat dulu baru Anda minta hajat, istikharah. Sholat dulu baru minta pilihan. Nah, ini sholat seperti ini, ya, selain kusuf dan khusuf, itu boleh digabung dengan yang punya waktu. Qobliyah subuh sekalian sholat sunnah wudu boleh, ya. Tahajud sekalian hajat, sekalian istikharah boleh, ya. Nah, itu boleh digabung. Terus yang ketiga, sholat sunnah mutlak. Mutlak ini yang nggak punya waktu khusus, nggak punya sebab khusus. Intinya sholat ini nggak punya judul, nggak punya merek. Ya kadang-kadang ada mereknya. Contoh sholat hadiah, sholatul uns. Ya, sholat uns yang dalam hadis bahwasanya mayit itu di awal malamnya dalam keadaan genting. Perbanyak sedekah untuk dia, kata Nabi. Kalau kalian nggak punya untuk sedekah, maka sholatlah di malam itu 2 rakaat. Ini Nabi ajar di dalam hadis. Tiap rakaat itu membaca Fatihah, ayat kursi, at-takatsur, dan 10 al-ikhlas. Kemudian setelah sholat, maka berbacalah doa ini. Nabi mengajarkan itu doa. Allahumma inni sholaitu hadis sholata wa ta'lamu ma urid. Ya Allah, aku sudah mengerjakan sholat ini dan engkau maha tahu apa yang aku inginkan. Allahumma ba'ats thawabaha, ya Allah kirimkanlah pahala sholat ini ila qabri fulan bin fulan, ke kuburnya fulan bin fulan, sebutkan namanya. Itu namanya sholatul uns, sholatul hadiah. Itu nggak ada mereknya dia, tapi nggak masuk dua ini. Termasuk sholat tasbih. Sholat tasbih ini masuk sholat mutlak, nggak punya waktu khusus, nggak punya sebab khusus, tapi dia punya judul. Itu tasbih. Caranya banyak itu di berbagai macam, ya. Itu setiap rakaat 75 tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Ya, dengan cara-cara yang sudah Nabi jelaskan dalam hadis-hadisnya. Nah, sholat sunnah mutlak ini itu yang biasanya dikerjakan oleh ulama sampai 200 rakaat per hari, ada yang 500 rakaat, ya. Bahkan disebutkan Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Junaid itu beliau punya toko. Nah, sebelum buka tokonya sholat sunnah dulu 2 rakaat, baru buka toko. Abdullah Haddad, pengarang kitab ini, ya, penulis kitab ini, dalam biografinya beliau itu di masa-masa belajar sebelum datang ke rumah gurunya, sholat dulu di Masjid Ba'alawi 400 rakaat, baru datang ke rumah gurunya. Ya jelas istilahnya sebelum waktunya, Pak. Ya kalau waktunya terlambat, ya sebelum waktunya sudah sholat duluan, ya. Nah, Imam Faqih Muqaddam itu per hari 1000 rakaat di sholat ini. Terus Sayyidina Ali bin As-Sajjad, yang dari As-Sajjad banyak sujud, putranya Sayyidina Husain, itu beliau per hari 1000 rakaat. Yang seperti ini namanya sholat sunnah mutlak. Itu selain qobliyah, selain witirnya, selain tahajudnya, ya. Sehingga usahakan kita mengamalkan daripada tersebut. Wahdar an tatasahal, dan hati-hatilah engkau meremehkan, mengentengkan dengan meninggalkan salah satu daripada rawatib tersebut.
Wa ma fataka minha bi udhrin fabadir bi qada'ih. Dan sholat yang engkau tinggalkan karena udur, sholat rawatib tadi, maka bersegeralah untuk mengqadanya. Apa sih faedah qada, Ustaz? Agar Anda bisa istiqomah. Orang kalau terbiasa meninggalkan gak istiqomah. Kalau mau istiqomah, Anda meninggalkan qada. Apapun itu, mau tahajud kah, mau witir kah, gak sempet tadi malam tahajud, bangunnya pas adzan subuh, qada waktu duha, sehingga Anda bisa istiqomah. Kalau sudah terbiasa meninggalkan, gak istiqomah lagi. Itu ciri-cirinya kalau mau istiqomah, qada ketika kita meninggalkan. Kemudian wa'alika bil khusyu' fi sholatik. Insyaallah kita bahas tentang khusyuk ini pada pertemuan yang akan datang ya. Sebagai paripurna majelis, ada yang bertanya, monggo silahkan ditanyakan. Assalamualaikum. Isyraq. Oh, iya. Apakah menunggu sampai selesai syuruhnya? Iya. Kemudian yang kedua terkait dengan sholat taubat itu pengerjaan waktunya kapan ya? Waktunya. Ya. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu waktu subuh kapan. Kalau masih ada waktu subuh, nggak boleh dia mengakhirkan. Istilahnya, ini belum, bentar lagi Ustaz mau isyraq nih, berarti masih subuh, kerjakan. Kalau dia mengakhirkan, nanti aja nunggu waktu duha, dosa. Karena dia masuk kepada orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Karena apa? Karena dia bangunnya masih waktu subuh walaupun sudah injury time. Dia bangunnya sudah masih waktu subuh, maka wajib dia untuk bersegera. Beda halnya kalau dia bangunnya sudah keluar waktu subuh, sudah terbit matahari, ya matahari terbit. Di sini kalau memang karena tidur, dia tidak wajib bersegera. Sholat ya, ini sholat yang ditinggalkan karena udzur nggak wajib diqadha secepatnya, nggak wajib ya. Tapi tadi jangan sampai Anda meninggal belum kelar. Tapi sholat yang ditinggalkan tanpa udzur wajib segera. Wajib segera. Apa arti segera, Ustadz? Segera di sini gak boleh Anda tunda ya, kecuali untuk yang urgent. Contoh makan, kelaparan nih, silahkan makan dulu lah. Haus ya minum dulu lah. Bahkan untuk sholat sunnah gak boleh kalau dia belum mengerjakan sholat fardu yang dia tinggalkan tanpa udzur ini. Ini nanti membahasnya. Nah ini orang-orang yang sudah balik dulu tapi banyak nggak sholat, berarti ini wajib segera, ini nggak boleh ditunda ini, karena dia meninggalkannya bukan karena udzur. Beda dengan udzur. Saya ketiduran nggak sholat subuh, bangun jam 8. Apakah wajib saya kerjakan subuh jam 8 itu? Tidak. Boleh Anda nanti zuhur kerjakan, boleh juga nanti maghrib Anda qadha subuh. Yang penting jangan sampai Anda meninggal sebelum Anda qadha itu. Masalahnya nggak tahu umur kita itu. Cuman nggak dosa, dia mengakhir nggak dosa karena dia tinggalkan karena udzur. Jadi tidur. Tapi kalau tinggalkan tanpa udzur, maaf,
Sebagian orang di masa mudanya ada kelam, masa kelam. Itu apa? Waktu mungkin dia sudah balik jarang sholat. Bukan karena ketiduran, bukan karena lupa, karena malas dan sengaja. Di sini wajib qadha secepatnya. Karena itulah dalam hukum fikih yang muktamad, pendapat yang paling kuat, bahwasanya tidak boleh orang sholat sunnah sementara dia punya utang fardu sholat di masa mulai balik yang dia tinggalkan tanpa udzur. Nah, saya baru sholat 5 waktu jangkep itu umur 20 tahun. Umur berapa sampai balik? 15 tahun. Berarti 15 sampai 20 itu ada bolongnya, ada Ustaz. Cuman saya lengkap itu umur 20 aja, saya baru lengkap. Kapan qadha-nya? Belum qadha Ustaz, nggak boleh Anda sholat sunnah. Qadha dulu. Sak lunasnya. Sak lunas. Kenapa? Karena ini sholat Anda tinggalkan tanpa udzur. Beda karena ketiduran. Kalau ketiduran ada udzur. Ketiduran ada udzur. Boleh Anda akhirkan. Tapi kalau tanpa udzur nggak boleh diakhirkan. Nah, karena sebagian orang, saya sudah tobat, ini untung-untungan Ustaz. Suruh qadha lagi, capek lah, repot ini. Ini tidak ngerti cara tobat berarti. Sering saya sampaikan, tobat itu dilihat dari sisi apa penyebab Anda berdosa. Dosa itu ada 2. Ada mengerjakan sesuatu yang diharamkan, ada dosa meninggalkan sesuatu yang diwajibkan. Kalau dia mengerjakan sesuatu yang diharamkan, maka diperinci lagi. Yang diharamkan ini ada kaitannya dengan manusia apa enggak? Kalau ada kaitannya dengan manusia, contoh mencuri, ya nipu orang, macam-macam, itu taubatnya nggak cukup hanya sholat taubat, istighfar, nggak cukup. Harus minta halal pada yang didolimi. Mengembalikan apa yang sudah dia ambil kalau itu urusan dengan manusia. Nggak cukup hanya istighfar, Pak. Intinya dengan orang masalahnya. Nah, kemudian dosa kalau meninggalkan yang wajib itu nggak hanya taubatan nasuh. Nggak cukup hanya dia banyak istighfar, enggak. Tapi apa? Mengqadha apa yang dia tinggalkan. Ini bedanya. Kalau dosanya mengerjakan yang haram, cukup dia stop, berhenti. Ya, janji di hati nggak akan ngulangi lagi, selesai. Tapi kalau meninggalkan yang diwajibkan, nggak cukup hanya itu, tapi dia harus mengqadha apa yang dia tinggalkan itu. Ini perbedaan dua tobat di sini, Pak. Karena itulah tobatnya orang yang jarang sholat, jarang zakat, jarang puasa, itu nggak cukup hanya istighfar, sholat tobat nggak cukup. Dia harus mengqadha. Dalil qadha itu kuat. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, "Man nasiya sholata." Barang siapa yang lupa akan sholat, lupa nggak sholat, falyusolliha idza dzakaraha. Maka harus dia mengerjakan sholat tersebut kalau dia ingat. Kalau lupa terus Ustaz, ya berarti pikun, Pak, selesai. Rufi al-qalam, berarti penanya nggak ada, sudah selesai aja. Ini ingat. Ustaz, ya saya nggak lupa Ustaz, sengaja, apalagi sengaja sampai ya. Yang lupa aja wajib qadha, apalagi yang sengaja. Ini yang lupa aja wajib qadha, apalagi yang sengaja. Itu harus, kalau pakai logika kalah juga kita dengan hadis itu. Balik lagi ya jelas wajib qadha juga. Nggak sering saya sampaikan pada orang-orang, kalau Anda merasa punya utang sholat banyak, ya, maka kalau Anda bangun untuk tahajud, ganti, nggak usah tahajud, qadha aja. Anda qobliyah ba'diyah, ganti dengan qadha aja. Sampai Anda yakin semua sholat sudah beres. Cuman Al-Habib Abdul Haddad, penulis kitab ini, ya, beliau termasuk sampai ke makom mujtahid. Pengarang ini nih, ulama mengatakan beliau sampai ke makomnya Imam Syafi'i, Imam Malik. Beliau mengatakan, ya
untuk zaman sekarang kata beliau, tidak apa-apalah sholat sunnah. Yang mau tahajud silakan tahajud, tapi nyetor tiap hari harus. Artinya kodok tiap hari harus ada. Saya nggak enak kalau nggak tahajud, tahajud silakan, tapi kodok tiap hari ada. Orang yang kodok terus meninggal belum selesai kodoknya, insya Allah Allah ampuni, dia sudah ada niat mengkodok tiap hari. Asal Allah dia tahu niat dia baik untuk mengkodok sampai lunas. Nah, itu masalah tentang kodok tadi ya. Dan namanya kodok itu tidak harus di waktunya. Anda sholat kodok subuh, apakah harus subuh? Tidak. Namanya orang bayar utang, Pak, semakin cepat semakin baik. Saya utang ke Anda sore hari, apakah saya harus bayar sore hari? Tidak. Saya punya duit pagi, bayar cepat daripada dipakai lagi. Gak bayar nanti dia. Kita ini berkejaran dengan umur, Pak. Kita ini kejaran dengan umur. Kenapa? Karena nggak tahu kapan wafatnya. Sehingga selama ada kesempatan, ada nafas, kodok. Ya, mau itu puasa, mau itu zakat, sampai ada bab sendiri, babul kodok. Ya, bab kodok faraid. Itu ada. Yang paling ribet itu bahas puasa. Kenapa? Karena puasa ada fidyah. Fidyah itu berlipat dengan berlipatnya tahun. Kodoknya tetap, tapi fidyahnya yang berlipat-lipat ini yang ribet. Kalau mau benar-benar kodok sesuai aturan syariat. Nah, kemudian apakah tobat itu harus sholat tobat? Dan apakah tobat itu harus tiap hari? Nabi kita Muhammad SAW yang beliau itu sudah dipastikan terjaga dari maksiat. Ya. Bahkan Allah berfirman dalam surah Al-Fatih, "Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Dan Allah mengampuni untuk engkau ya Muhammad dosa yang telah lalu dan akan datang. Artinya sudah beres sudah. Itu pun Nabi bersabda, "Wallahi demi Allah, inni la astaghfirullahaladzim, aku sungguh minta ampun pada Allah. Wa tubu ilaih, dan bertobat kepadanya fil yaumi sab'ina marrah." Tiap hari 70 kali aku istighfar dan tobat. Ini Nabi yang nggak pernah dosa. Kita tiap hari dosa, berarti tiap hari tobat. Tiap hari itu kita harus tobat. Ya, taubat itu tidak harus pakai sholat tobat, tapi sunnah kita sholat tobat. Kapan waktunya? Sholat tobat ini termasuk sholat yang mutlak. Dia mutlak. Artinya kapanpun dikerjakan. Yang penting bukan di waktu yang haram. Ya. Nah, afdolnya kapan? Afdolnya pembuka hari atau penutup hari. Artinya sebelum Anda tidur, sholat tobat. Atau ketika isyraq dan duha, gabungkan sholat tobat di situ. Pembuka hari atau penutup hari. Karena tobat itu dianjurkan sebelum kita tidur, khawatir roh nggak balik lagi. Karena tidur itu mati kecil. Tidur itu mati kecil. Karena itulah orang bangun tidur membaca Alhamdulillah alladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'da ma amatana, setelah mematikan kami. Artinya Anda mati waktu tidur itu. Karena itulah alhamdulillah kita hidup lagi gitu. Nah, khawatir gak balik itu roh, Anda tobat dulu sebelum tidur. Dan itulah kata ulama, dosa yang dosa kecil tapi akibatnya berat, itu kalau maksiat sebelum tidur, Pak. Dosa kecil itu, tapi akibatnya berat apa? Bikin suul khotimah. Kalau dia nggak bangun lagi, gitu. Karena di akhir-akhir sebelum tidur malah gibah, ya Allah, sebelum tidur, ngerumpi sebelum tidur, jangan. Nonton sebelum tidur, jangan. Kenapa? Jangan tutup hidup Anda dengan keburukan. Jangan tutup hari Anda dengan keburukan. Karena itulah amaliyah Nabi di dalam doa sebelum tidur banyak. Banyak. Amaliyah Nabi doa-doa sebelum tidur itu banyak amaliyahnya. Kenapa? Ngajarkan kita, tutuplah segala waktumu dengan kebaikan.
Semoga ditutup hidupmu dengan kebaikan, husnul khotimah. Jadi seperti itu. Pertanyaan lain? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Artinya, saya pribadi banyak hal di masa lalu. Bisakah kita hitung secara matematis di dalam yang kita tinggalkan tadi, katakanlah saya 10 tahun, katakan 10 tahun dikali 365 hari dapat sekian. Iya. Tapi kita mengkodok untuk menjelaskannya, yang saya lakukan pribadi, bisakah nggak saya lakukan, saya subuh dulu supaya saya pasti bahwasanya seperti itu Ustaz jelaskan tadi, kalau kita tidak mengkodok sholat sunat itu kan seperti itu kan. Iya. Jadi saya subuh dulu, saya pastikan saya selesaikan mengkodoknya, habis itu saya sholat zuhur dulu gitu, saya pastikan itu. Bisakah seperti itu? Mohon penjelasannya. Iya. Kalau memang Anda yakin yang Anda tinggalkan itu 5 waktu, itu harus urut. Kodoknya itu harus urut. Walaupun waktunya beda. Contoh, habis subuh ini, Anda kodok subuh. Habis subuh zuhur, capek Ustaz, ya sudah, nanti kapan? Nanti mau kodok lagi asar Anda. Walaupun habis zuhur kodoknya, tapi asar bukan subuh, asar. Masih kuat nih saya, kodok lagi maghrib, si loyo lagi, ya sudah santai. Nanti maghrib mau kodok isya, berarti sholat isya. Kodok lagi subuh, tidak apa-apa. Satu hari itu 10 kodok, 20 kodok silahkan. Tapi kalau dia yakin 5 waktu dia tinggalkan, harus urut. Harus urut, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, terus seperti itu, muter gitu. Tapi kalau dia nggak tahu, saya Ustaz, yakinnya saya meninggalkan sholat, cuman nggak tahu sholat yang apa. Nah, ini repot ini kadang-kadang. Ini kadang-kadang repot. Saya insya Allah Ustaz ada yang saya tinggalkan, tapi saya bingung yang mana yang saya tinggalkan. Ini repot kalau seperti ini saya. Terus bagaimana cara mengkodoknya? Maka dia tetap mengkodok 5 waktu tadi. Sehingga apa? Kalau memang yang tepat 1, yang 4 jadi sunnah. Dan ingat, nggak bisa sholat kodok itu diganti ribuan sholat sunnah. Ustaz, saya ya tiap malam tahajud, Ustaz. Insya Allah lah subuh saya terganti. Oh, nggak bisa Pak. Sodakoh nggak gantikan zakat. Sodakoh nggak menggantikan zakat. Kenapa? Niat. Ini diniat. Orang sering qobliyah ba'diyah, sering tahajud, sering duha, tapi punya utang subuh nggak dikodok, tetap ini ada hitungannya di akhirat. Ini yang diniat masalahnya, bukan di pekerjaan. Karena niat itu yang menjadikan ini sholat apa. Jadi kadang-kadang kita gini merasa model nggak enak kalau kodok itu kayak berat gitu loh. Waduh, kodok deh. Padahal dia kalau witir 5 rakaat kuat. Dia sholat qobliyah ba'diyah kuat, tahajud kuat. Tapi sudah mikir kodok. Waduh, kodok berat betul ini. Nah, itu termasuk godaan syaitan. Apa itu? Dibuat Anda berat dengan yang wajib, tapi ringan dengan yang sunnah. Berat. Kalau bayar utang itu berat Pak. Ya Allah. Kalau sodakoh gampang. Nyantuin anak yatim paling gampang. Bayar utang, waduh, bayar utang lagi repot. Dan duit Anda ini duit Anda, tapi bayar utang berat. Kenapa? Syaitan nggak senang Anda mengamalkan yang wajib. Dibuat Anda senang dengan sunnah, biar Anda lupa kewajiban Anda. Ini jebakan syaitan Pak. Hati-hati. Karena Allah tidak mungkin nuntut Anda karena meninggalkan sunnah. Tapi pasti ada perhitungan ketika Anda meninggalkan wajib. Pasti ada perhitungan. Ya itulah, ada seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, apakah ada sholat lain selain 5 waktu itu yang wajib? Nggak ada. Apakah ada puasa selain Ramadan yang wajib? Nggak ada. Kata Nabi. Kalau gitu aku nggak akan melakukan apapun kecuali yang wajib itu. Langsung dia keluar. Kata Nabi, aflah in sodak. Kalau dia jujur, beruntung dia.
Di sini Nabi nggak mengatakan dia rugi karena nggak ngamalkan sunnah. Tapi kalau dia rugi kalau tidak ngamalkan wajib. Dia rugi kalau nggak wajib. Sehingga Nabi aflah in soda. Kalau dia benar ucapan tadi, nggak mengerjakan kecuali yang wajib, beruntung dia di akhirat. Nah, maaf, sekarang orang banyak ya sangat senang sunnah tapi yang wajib keteteran. Karena tadi, maaf, saya senang sunnah tapi wajib dulu, beresin dulu. Ya, kadang-kadang banyak orang demikian, dia kurang bisa memahami mana yang wajib, mana yang sunnah. Sunnah itu lezat Pak di hati Pak, lezat. Kenapa? Merasa alhamdulillah ahli tahajud, ahli duha, tapi nggak ada yang bangga ahli kodok, nggak ada. Ahli kodok saya nggak ada yang bangga, nggak ada kebanggaan di dalam mengerjakan wajib, nggak ada kebanggaan. Karena itulah pahala wajib jarang ditampakkan. Berapa sih pahala duhur? Jarang. Yang ditampakkan pahala duha, pahala qobliyah paling ditampakkan. Kenapa? Karena lezat di hati. Ya, nah ini penting dalam masalah bagaimana harus seorang itu bisa memilah dan memilih. Ya, bahkan wajib sendiri ada kalanya bermacam-macam kewajiban. Mana yang paling wajib harus kita ambil. Mana yang paling wajib dari apa yang wajib itu kita harus milih. Ya. Jadi tadi caranya adalah dengan mengkodok keseluruhan. Alhamdulillah, insyaallah yang kita dapat semoga manfaat. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita dapat daripada ilmu dari mereka orang-orang soleh. Ala hadin niyah kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafana salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi waffiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan da'ima wa akhila anqiya ulama nahda bil khair wa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.